Bank Indonesia mengungkapkan aliran dana asing atau capital inflow yang masuk ke Indonesia cukup signifikan sepanjang Juni 2026. Bank Indonesia mengungkap aliran dana asing yang masuk ke Indonesia cukup signifikan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Ya, tercatat modal asing menyerbu instrumen SRBI dan SBN mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 147 triliun rupiah. Bank Indonesia mengungkapkan aliran dana asing atau capital inflow yang masuk ke Indonesia cukup signifikan sepanjang Juni 2026. Kondisi ini terjadi setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate dinaikkan berturut-turut hingga ke level 5,75% yang membuat modal asing menyerbu instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN mencapai 9 miliar dolar Amerika atau setara 147 triliun rupiah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut, kebijakan menaikkan suku bunga acuan 5,75% telah membuahkan hasil, di mana kebijakan tersebut diikuti dengan penyesuaian imbal hasil atau repricing pada instrumen moneter Bank Indonesia maupun surat utang pemerintah. BI rate kami sebesar 100 basis poin, sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN, di mana dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Destri menilai besarnya arus modal asing tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak pasar keuangan internasional. Selain itu, fokus utama Bank Sentral saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan kondisi likuiditas di pasar keuangan tetap memadai. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diprediksi mengalami lonjakan jumlah penumpang pesawat hingga 11% atau mencapai 1,91 juta orang pada masa libur sekolah. Bali, Medan, Surabaya menjadi tujuan favorit para penumpang. Arus perjalanan selama masa libur sekolah mulai terlihat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengelola bandara memperkirakan periode padat penumpang berlangsung mulai 29 Juni hingga 11 Juli mendatang. Selama periode tersebut, jumlah penerbangan diprediksi meningkat sekitar 7%, sedangkan jumlah penumpang diperkirakan naik sekitar 11% dibandingkan hari biasa. Secara keseluruhan, pergerakan penumpang diproyeksi mencapai 1,91 juta orang. Untuk rute domestik didominasi Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya masih menjadi tujuan favorit masyarakat. Sementara penerbangan internasional didominasi oleh rute menuju Singapura, Kuala Lumpur, dan Hong Kong. Kami dari Bandara Soekarno-Hatta memprediksi liburan sekolah terjadi peningkatan. Dan liburan periodenya adalah liburan sekolah itu diprediksi terjadi peningkatannya dimulai tanggal 29 Juni hari ini ya, sampai dengan tanggal 11 Juli. Prediksi kami terjadi peningkatan untuk penerbangan sekitar 11%, dan penumpang sekitar 11% peningkatannya, kemudian pesawat ya sekitar 7,7% terjadi kenaikannya. Destinasi favorit masih mana? Destinasi favorit masih Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya. Pengelola bandara juga menyampaikan kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur. Sementara itu, penetapan tarif tetap menjadi kewenangan masing-masing maskapai sesuai kebijakan yang berlaku. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, IDX Channel. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan data per 14 Juni 2026. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 4,68 juta kunjungan. Adapun pengeluaran rata-rata wisatawan asing juga naik 5,36% menjadi 22,68 juta per kunjungan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan data per 14 Juni 2026, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 4,68 juta kunjungan pada Januari-April 2026, memperlihatkan kenaikan 8,24% jika dibandingkan 4,33 juta di periode yang sama 2025. Tak hanya peningkatan jumlah, terjadi juga kenaikan kualitas kunjungan yang terlihat dari kenaikan 5,36% pengeluaran rata-rata wisatawan asing menjadi sekitar 22,68 juta per kunjungan. Devisa dari sektor pariwisata juga tumbuh 6,3% atau setara 68,28 triliun rupiah. Pertumbuhan ini tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi dunia, didukung oleh strategi pemasaran yang adaptif melalui optimalisasi pasar jarak dekat dan menengah. Tidak hanya dari sisi jumlah, kualitas kunjungan pun meningkat. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan pada triwulan 1 2026 mencapai 1.345 US dollar atau setara 22,68 juta rupiah, meningkat 5,3% dibandingkan triwulan 1 2025 yang tercatat sebesar 1.277 US dollar atau setara 20,89 juta rupiah. Muhammad Kodari menambahkan pemerintah terus melakukan sejumlah upaya untuk terus meningkatkan kinerja sektor wisata termasuk dengan mengembangkan desa wisata dan berbagai acara pariwisata. Dengan saat ini terdapat lebih dari 6.200 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, helikopter milik perusahaan minyak Arab Saudi Aramco jatuh di wilayah pesisir timur Arab Saudi dan menyebabkan 14 orang tewas. Ya, otoritas terkait pun melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Sedikitnya 14 orang tewas setelah sebuah helikopter milik perusahaan minyak Arab Saudi Aramco jatuh di Ras Tanura di wilayah pesisir timur Arab Saudi pada hari Minggu kemarin. Kementerian Energi Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa helikopter yang mengalami kecelakaan merupakan milik Saudi Aramco. Helikopter tersebut mengalami kecelakaan di sebelah barat Selat Hormuz. Kantor berita pemerintah Arab Saudi SPA menyebut penyelidikan tengah dilakukan dengan melibatkan berbagai otoritas terkait untuk mengungkap penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Insiden itu terjadi 2 hari setelah Aramco kembali mengoperasikan pemuatan minyak mentah di Terminal Ras Tanura pada Jumat pekan lalu. Pengoperasian kembali dilakukan setelah aktivitas tersebut sempat dihentikan selama hampir 4 bulan. Ras Tanura sendiri merupakan salah satu pusat utama pengolahan dan ekspor minyak Arab Saudi yang berada di kawasan Teluk. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pertumbuhan laba industri China melambat untuk pertama kalinya sejak November 2025. Ya, Biro Statistik Nasional China mencatat laba industri naik 21,1% secara tahunan di Mei 2026. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding pertumbuhan 24,7% secara tahunan di April 2026. Perlambatan ini cukup mengejutkan karena China telah keluar dari deflasi sektor manufaktur pada Maret lalu. Sektor manufaktur bahan baku China berkontribusi sebesar 10,2 poin persentase terhadap pertumbuhan laba industri sebesar 18,8% pada periode Januari hingga Mei 2026. Sementara manufaktur peralatan berkontribusi 5,2 poin